bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di 4 Otomotif dengan update informasi otomotif terbaru, di mana salah satu informasi mobil terbaru yang telah beredar, yang mobil ini ada di Indonesia adalah Suzuki S-Cross, di mana mobil ini selama ini bersaing dengan Honda HR-V, Mitsubishi Outlander Sport, lalu kemudian Mazda CX-3 atau mobil-mobil kelas SUV crossover lainnya. Nah, ini adalah muka lama daripada Suzuki S-Cross yang ternyata di luaran sana itu sudah ada edisi terbarunya. Dan edisi lamanya ini yang kelihatan India banget ini itu sudah memunculkan edisi terbaru yang lebih keren dan lebih menarik pastinya. Nah, ini adalah edisi yang lama juga yang seperti yang kita lihat ya. Dan memang kalau kita lihat desainnya sih sederhana sekali. Lampunya ada pakai Proji, oke. Lalu di atas ada LED DRL, di bawah fog lamp dan front end garnish ya, so far oke lah. Cuman ya gimana menurut kalian mukanya? Apa keren atau berada rada-rada cupu ya? Ya tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah bosku. Bebas kalian komentari mobil ini. Nah, ini yang ada sekarang dan menurut kalian, kalau kalian suka dengan mobil ini, silakan tuliskan di kolom komentar juga yang ada di bawah alasannya apa. Ini adalah Suzuki S-Cross edisi terbaru dan kalau kita lihat memang dia berubah total. Sepertinya ini adalah all new Suzuki S-Cross. Dan kalau kita lihat dari samping, ini berubah juga nih dari samping nih. Nah, nih kayak ini. Dan kalau kita lihat ya, ini kan SUV crossover. Udah pasti pakai over fender dong ya, warna hitam, lalu kemudian di bawah ada side skirt, di bagian depan ada front guard atau front under garnish atau bumper depan bagian bawah ya, yang perpaduan antara warna hitam doff dengan warna silver, dan grillnya cukup besar bosku. Di atas ada lampu di LED DRL, lalu kemudian di bawah untuk lampu utamanya pakai LED multi reflektor. Di bawah sini ada fog lamp, yang ini kakak tahu, ini sepertinya lampu sen. Tapi lumayan cakep ya. Lalu kemudian ini untuk lampu sennya disematkan di bagian spionnya. Dan kalau kita lihat sih ya lumayan keren lah ya. Harusnya mobil ini bisa cukup bersaing lah untuk sekelas mobil-mobil SUV crossover yang sekarang bahkan udah ada Honda City Hatchback kalau nggak salah. Itu masuk di jajaran itu, lalu kemudian apa ya, Toyota Corolla Cross maybe. Ya kurang lebih kayak gitulah. Nah, ini bagian depannya ya, kalau kita lihat LED DRL-nya cuman ya kelihatan lebih besar ya. Terlalu mencolok untuk LED DRL-nya. Kenapa nih nggak dibuat satu garis saja? Ini mencolok dan kelihatan sangat dominan. Tapi ya kayak gitulah desainnya. Dan kalau kita lihat di bagian depan ada sensor-sensor lagi. Bahkan ada kamera depan nih kalau kita lihat di bawah logo Suzuki-nya. Wah, secara teknologi harusnya mobil ini hadir dengan teknologi terbaik pula dong ya. Nah, lalu kemudian di bagian belakang, lampunya besar bosku, dan ala-ala menyambung dari kanan ke kiri, cuma di tengahnya ada Suzuki, ada tulisan Suzuki, lalu kemudian di sini S-Cross ya, Suzuki sebelah kiri, dan kalau kita lihat di sini ada aksen biru-biru ya, sepertinya menjadi mobil hybrid. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Suzuki ke depannya. Dan di belakang sini ada kamera mundur pula. Lalu kemudian sensor parkir belakang ada 4, di housing reflektornya ada 1, lalu kemudian di masing-masing sini ada 2. Ini biasanya untuk lampu hazard yang ada di bawah sini, dan itu biasanya untuk mobil-mobil balap. Wah, lumayan juga. Di atas ada roof rail tapi masih belum pakai shark fin antena dong. Ada spoiler belakang yang cukup besar, ada high mount stop lamp dengan wiper bagian belakang. Menurut kalian gimana desainnya kalau kita lihat dari sini? Keren nggak? Keren nggak? Menurut kalian gimana? Komentarin ya. Nah, itu lalu kemudian ini masih sama seperti yang tadi ya. Kurang lebih kayak gitu juga dari samping. Dan ini yang warna putih dari depan, kalau kita lihat ya lebih jelas lagi. Di sini ada kamera depannya, grillnya. Sepertinya grillnya nggak tembus masuk ke dalam ya. Sepertinya ya, nggak tahu yang ini. Nah, maybe benar-benar hybrid kan, di bagian bawah aja yang kelihatan nyambung ke dalam. Nah, ini sepertinya untuk lampu hazard bagian depannya. Nah, ini fog lamp ya, kelihatan ya, ini lampu sen, dan ini lampu utamanya harusnya sih dia pakai LED multi reflektor. Keren ya. Nah, untuk bagian belakang lebih jelas lagi nih kelihatan ya. SX4 S-Cross Suzuki, sama masih belum pakai shark fin antena. Dan di bagian sini untuk lampu hazardnya di bagian bawah, termasuk kelihatan di bawahnya ada towing lagi tuh. Mobil ini bisa narik lah ya, tapi ya entah dia
4x4, tapi kalau 4x4 dia overkill. Sini ada sensor parkir lagi, lalu kemudian di bagian sini ada sensor parkir lagi. Sini ada towing hooknya, tertutup. Lalu kemudian untuk lampunya, nah ini lebih jelas ya, dia pakai LED multi reflektor. Wah, ini sih terbarunya sih harusnya lebih menarik ya kalau kita lihat. Dan untuk bagian depannya ini logo Suzuki yang cukup besar. Untuk grillnya dia pakai warna black glossy, termasuk pada housing di bagian logonya yang membentuk huruf S pula. Dan ini platnya plat luar ya. Ini adalah mobil yang di luaran sana sudah diperkenalkan, dan ini ada juga di Indonesia, jadi kita ulas bosku. Nah, dari sisi samping kayak gini, menurut saya sih oke ya, apalagi kalau kita lihat ya, over fendernya dibuat ala-ala mengotak gitu, jadi kelihatan lebih kekar, ala-ala mobil SUV crossover lah intinya. Lalu kemudian ini kalau kita lihat kacanya kok tertutup di bagian belakangnya, apa pakai kaca filmnya yang terlalu tebal atau gimana? Mudah-mudahan sih tetap ada kaca di sini ya, nggak tertutup full. Dan ini kacanya cukup besar pula, pilar pintunya juga pintunya cukup besar. Lalu kemudian ada side skirtnya, velgnya pakai dual tone, perpaduan warna chrome atau warna silver ya dengan warna hitam. Sepertinya si ring 18 ya, kurang lebih. Bannya rada tipis. Nah, ya lumayan keren sih kalau kita lihat kayak gini ya bentuknya. Menarik lah intinya kalau kita lihat dari kayak gitu. Nah, ini untuk yang warna biru, karena memang untuk mobil ini ada beberapa warna yang diperkenalkan ya. Warna merah tadi, putih, lalu kemudian warna grey. Nah, nih kalau kita lihat ya, ini emblem Suzuki-nya di bagian sininya, kiri kanannya dia emblem Suzuki-nya tuh nancep ke dalam seolah kayak apa ya? Kalau misalkan besi panas taruh di material plastik itu langsung tenggelam masuk ke dalam. Ini kurang lebih kayak gitu ya. Menempel di bagian dalam untuk garnish belakangnya yang dibuat black glossy. Di bawah sini ada kamera mundur ya. Ada kamera depan, kamera mundur. Harusnya bisa support buat 360 juga di mobil. Nah nih, all grip. All grip sih harusnya 4x4 ya. Kalau all grip, waduh, keren juga ini mobil ya. All wheel drive maybe. All grip kan adanya di Suzuki Jimny juga kalau nggak salah. Wah, bisa kayak di 4x4 nih mobil. Tapi entah masuk Indonesia 4x4 apa enggak, karena memang satu yang menjadi isu juga di Indonesia adalah kok bisa tuh mobil yang 4x4 pajaknya tinggi sekali dan harganya juga mahal sekali, padahal cuma tambah satu transmisi aja. Terus gimana kalau misalkan beli yang 4x2, orang pasangin 4x4? Masih lebih murah dong harganya. Ya, tinggal beli itunya, beli perintilannya atau peralatannya, bisa pasang di situ. Tapi ya kita nggak tahu. Apalagi ini sudah all grip 4x4 terus hybrid pula. Ada motor listriknya maybe, ada motor internal combustion atau motor mesin konvensional. Wah, entah seberapa harganya kalau masuk di Indonesia ya. Tapi ya intinya kayak gitulah. Nah nih, S-Cross hybrid all grip. Menarik. Interiornya cukup mewah bosku. Ini kalau kita lihat ya, di bagian sebelah kanan cruise control, di bagian sebelah kiri audio switch steering, start dan stop engine button, buat ngangkat tutup telepon di bagian bawah, ada untuk aktifkan lane keep assist kurang lebih ya. Kemudian di bagian sebelah kiri ada banyak sensor parkir, lampu, lalu kemudian ada apa nih, nggak begitu jelas kelihatan di situ ya. Lalu kemudian untuk setirnya dia pakai 3 palang, udah pakai airbag pula lah pastinya ya, standar safety. Nah, untuk head unitnya dia modelnya rada-rada floating, cuman housingnya besar sekali bosku, jadi framenya kelihatan sangat besar. Dan ada animasi mobilnya juga di bagian dalam. Lalu kemudian di sini ada kisi-kisi AC, lampu hazard, dan untuk AC-nya di bagian bawah buram, kualitas gambar kurang bagus. Front defogger, rear defogger. Lalu kemudian untuk AC-nya belum dual zone sepertinya, atau di sini bisa diatur dual zone ya. Bener sih dual zone ya kalau kita lihat. Ya kurang lebih kayak gitulah.
Nah, yang ini yang transmisi manual tapi dia 6 percepatan. Ulala. Manual 6 percepatan tuh asik juga ya, cuman capek masukin gigi sampai gigi 6. Nah, tuh kalau kemudian ini kalau kita lihat ada semacam heater ya untuk joknya. Wah, ini sih fiturnya komplit dan ini joknya karena dia manual ya, dia bahannya fabric. Tapi di tengahnya kulit. Menarik. Masih pakai manual parking brake. Belum yang elektrik. Benar-benar 4x4 sepertinya. Pengaturannya ada di bawah sini, bosku. Dia model putar-putar juga. Ulala. Apalagi manual. 4x4. Pakai off-road enak. Enak tak bosku? Buat kalian yang pakai 4x4 biasa off-road, silahkan komentar. Nah, ini kalau kita lihat ya dari sudut pandang yang lebih luas. Di atas untuk pengaturan spionnya masih manual dimming. Untuk yang tadi kita udah jelasin ya. Lalu kemudian ini joknya, bahannya sebenarnya bagian dalam fabric ya, bagian luarnya kulit. Ini transmisi manual. Tempat penyimpanan di bagian bawah. Untuk jendelanya sepertinya bagian driver yang auto. Pengaturan spion tetap ada di sebelah kanan dan di bagian sebelah kiri nggak ada apa-apa di situ, cuman ada tombol buat power window dan tuas buka pintu dan tutup pintu termasuk lock unlocknya. Di sini ada kaca kecil tapi tidak tertutup untuk memperluas visibility. Wah, mantap ya. Buat kalian yang tertarik dengan Suzuki atau penikmat Suzuki atau selama ini pengguna Suzuki, silahkan disimak baik-baik. Nah, nih kalau kita lihat ya. Masih parking brake, ada armrestnya cukup besar ya. Bisa buat nyandarin tangan di situ jadi nyaman sambil kita bawa mobil. Nah, nih. Kurang lebih kayak tadi ya. Joknya untuk bagian samping dia materialnya kulit. Nih ya, materialnya kulit, untuk bagian tengah aja yang seperti fabric. Head unitnya kalau kita lihat di sini ya, ada tombol buat volume, lalu kemudian buat ngangkat tutup telepon untuk on off head unitnya. Termasuk di sini ada beberapa menu yang bisa kita lihat di situ, termasuk kamera. Ini sepertinya yang buat view kamera 360-nya. Cakep. Di sini untuk apa? Apa sih intinya? Informasi kalau misalkan ada penumpang yang belum pakai seat belt, kurang lebih kayak gitu. Ini pengaturan AC-nya di bagian bawah, model putar-putar, sangat fungsional. Saya suka model-model putar untuk pengguna AC ya, karena memang dia sangat fungsional dan sangat mudah untuk dioperasikan sambil kita bawa mobil. Tinggal main rabah, putar, jadi deh, selesai. Nah, nih multi information display atau MID-nya. Nah, nih. Ini masih pakai jarum biasa nih sepertinya, belum digital kecuali yang MID-nya yang digital. Pakai pedal shift pula. Wah. Ini yang matic berarti ya. Ini yang matic pakai pedal shift, nggak mungkin yang manual pakai pedal shift, ngapain? Nah, nih. Manual lagi nih yang kelihatan ya. Nah, di sini kita lihat yang manual nggak ada pedal shift-nya. Sini ada tempat penyimpanan pula, lalu kemudian ini model floating, dashboardnya ke depan cukup luas ya. Jadi mobil ini pandangan cukup luas ya, kurang lebih mirip-mirip kayak si Honda Freed. Tapi Honda Freed paling luas untuk bagian itunya. Jok bagian tengahnya bisa kita lihat ya, tetap ada armrestnya nih, kalau kita lihat bisa dibuka tutup di situ. Lalu kemudian seat beltnya masing-masing 3 titik, kiri, tengah, dan kanan, bahkan ada headrestnya juga untuk yang paling sebelah kiri. Untuk trim pintunya di bagian penumpang belakang, aksennya cuma warna hitam ya, hard plastik sepertinya, kecuali yang ini. Harusnya sih soft touch di sini. Warna silver, warna chrome buat door buka pintunya, dan warna hitam buat yang lock unlocknya. Nah, nih overview untuk akomodasinya dari sisi orang nih. Ya lumayan sih, harusnya cukup luas ya yang ini. Apalagi kalau misalkan joknya, sayangnya joknya nggak terpisah ya. Dia menyatu ya untuk jok tengahnya, jadi nggak bisa maju mundur. Tapi memang biasanya mobil dengan 5-seater tuh kayak gitu. Untuk mobil-mobil sekelasnya. Dan joknya untuk bagian depan ala-ala semi bucket. Dan ini harusnya menopang kepala dengan sangat baik ya, kan agak ke depan pula. Saya paling suka headrestnya Hyundai karena dia bisa diatur. Hyun kemarin sempat nge-review Hyundai Tucson. Itu bisa diatur maju mundurnya. Nah, nih sama head unitnya kayak tadi, kurang lebih kayak gitu bosku. Nah, nih MID-nya. Keren ya.
Nah, nih head unitnya yang cukup besar bisa nampilkan map, lalu kemudian bisa putar musik, bisa terbagi dua head unitnya ya. Kan termasuk di bagian tengah itu ada MID pula nih. Wah, keren ya. Nah, itu bosku. Kurang lebih gambarannya kayak gini untuk bagian depan dan belakangnya untuk Suzuki S-Cross. Ini adalah informasi yang menjadi referensi baru buat kalian yang selama ini membutuhkan informasi update mengenai otomotif. Buat kalian yang suka dan tertarik dengan video kita, silahkan tekan tombol subscribe, gambar jempol ke atas, dan video ini bagikan kemana-mana melalui media sosial kalian. Dan jangan lupa, tuliskan sesuatu di kolom komentar kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Jangan malu-malu bosku. Terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.